Bapak Ibu, mari kita mulai duduk ibadah ini dengan memuji nama Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat ibadah di Masjid Baitur Rahman yang barusan kita kerjakan. Yang nomor dua, mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan berselawat kepada beliau maka kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, dan nantinya akan mendapatkan maqamatul mahmudah, maqamatul syafa'ah fi yaumil qiyamah. Bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang nomor tiga, ini karena perjumpaan pertama kali setelah 3 bulan lebih sedikit ya, 3 bulan lebih sedikit ya, mungkin hampir 4 bulan ya. Saya sampaikan kepada Yayasan Baitur Rahman ya, kepada DKM Baitur Rahman dan jamaah Baitur Rahman yang telah mengerjakan dan mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayaqusha min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajarkan sunnah pertama kali, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakan sunnah baik tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kenapa ini saya sampaikan? Karena Baitur Rahman ini adalah masjid pertama kali pada saat saya dan keluarga saya itu gelisah pada waktu itu. Gelisah, khawatir tidak ada ekonomi tidak muter lah kalau saya kata ya, tidak bisa makan dan lain sebagainya pada waktu itu di awal sebelum Ramadan, sebelum kurang-kurang 15 hari kan Ustaz itu sudah tidak ngapa-ngapain pada waktu itu. Tapi Baitur Rahman itu datang pertama kali nganterin beras. Waktu itu saya nangis karena hebat sekali ini Masjid Baitur Rahman pertama kali datang ya. Sehingga saya bilang sama Pak Udin itu luar biasa kepada DKM Sampan itu. Jadi Baitur Rahman ini pertama kali masjid yayasan jamaah yang nganterin saya beras. 2 jam setelah itu baru masjid-masjid yang lain pada datang juga. Akhirnya di rumah saya numpuk beras, saya bagi ke tetangga saya. Akhirnya saya buat program Ustadz nengok tetangga, sama kayak negara gitu lah itu. Karena pada waktu itu negara nggak pernah nyebut Ustadz pada waktu itu. Sampai hari ini kayak negara udah nggak nyebut Ustadz. Nasib ke Ustadz nggak disebut. Yang disebut cuma Gojek, besok Gojek lagi kan gitu. Ustadz nggak pernah disebut. Artinya Ustadz terdampak atau tidak, padahal semua orang kan terdampak. Kaya miskin terdampak, apapun profesinya ya terdampak, karena tidak boleh pergi kan. Mungkin yang tidak cuma negara saja, entah negara itu punya siapa, ya kan? Yang nomor 2, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal 'abidin wal faizin kulla 'amin wa antum bi khairin insyaallah. Semoga Allah menerima ibadah puasanya Bapak Ibu, ibadahnya saya, dan ibadahnya saudara-saudara kita kaum mukminin yang selesai mengerjakan siam qiyam Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita ke depan terus dalam lindungan Allah dan mendapatkan kenikmatan dari Allah, sehingga bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita selanjutnya. Yang nomor 3, sudah yang banyak-banyak iklannya, nanti nggak jadi ngaji ya. Yang nomor 3, ini ngaji saya yang kedua. Jadi kemarin Sabtu saya sudah ngaji di Bina Rumah, ini yang kedua. Sebenarnya yang kedua ini entah apa maunya Pak Eri, kayaknya sih ngacak ya. Saya ditanya di telepon, saya bilang ini jadwal kelas saya di Galaksi, tapi akhir ihsan di Galaksi kayaknya belum siap. Walaupun kemarin sudah silaturahmi, tapi mungkin belum siap, sehingga belum ngabarin saya mau kuliah subuh atau tidak. Sehingga saya mau datang ke sini karena nanti jadwal keempatnya akan tukeran dengan Ustadz yang mungkin hari ini berhalangan, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, di kitab saya mana Pak Yapto ada nggak yang suka ngawasin ngaji saya kan Pak Yapto ada? Sampai berapa Pak? Dulu.
Saya juga lupa, tapi batasnya ini kartu saya ini ada di bab adab terhadap diri kita sendiri. Mungkin benar ini, saya ingat saya tadi waktu saya baca itu benar. Hari itu ada baca Al-Quran sudah selesai. Kayaknya Nabi Muhammad juga sudah kan? Nah ya makanya habis itu adab terhadap diri sendiri terus corona, kira-kira begitu. Makanya sekarang kita baca adab terhadap diri kita sendiri yang waktu itu sudah kita baca beberapa paragrafnya tentang pengantarnya. Nah ini di sini ada beberapa kewajiban terhadap diri kita sendiri. Yang nomor satu adalah bertaubat. Kita ini semuanya diwajibkan bertaubat kepada Allah. Yang dimaksud dengan taubat Bapak Ibu, al-muradu minha atakhalla an sa'iriz zunubi wal ma'asi. Yang dimaksud dengan taubat itu adalah Bapak Ibu diperintahkan untuk membersihkan, mensucikan, mengosongkan dari semua dosa dan berbagai macam jenis kemaksiatan. Pelan-pelan Bapak Ibu, mari kita ngaji kata-kata itu. Jadi taubat itu bukan hanya istighfar saja, astagfirullah, bukan. Tetapi harus ada pemahamannya bahwa bertobat ini takhalla anil zunubi wal ma'asi, ada mengosongkan, memberhentikan, tidak mengulangi pekerjaan-pekerjaan salah, amalan-amalan yang keliru ketika orang itu hendak membersihkan dirinya. Ini kalau kita lebaran seperti ini kan masih sawah. Yang sering dibacakan surat Al-Imran 133-35. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Ayat ini hadir setelah ngomongin riba, Bapak. Jadi kita disuruh segera mungkin meninggalkan ribawi dalam praktek kehidupannya. Sederhana saja. Pertanyaannya adalah, kan hari ini masih ada sebagian orang yang ragu tentang riba, halal atau haram. Masih ada sebagian orang yang masih menaruh bahwa riba adalah perkara syubhat, seakan-akan dalilnya tidak jelas. Masih ada sebagian orang yang menyatakan bahwa riba ini adalah tidak sama dulu dengan sekarang. Sehingga dari sekian banyak argumentasi yang diajukan oleh sekian banyak orang itu, ada sebagian orang yang tetap ragu-ragu, dia istiqomah melakukan ribawi. Lewat majelis kuliah subuh ini, mari kita bertobat kepada Allah. Riba itu jelas haram. Kalau variabelnya berbeda-beda, ya tetap aja asalnya haram. Maka disuruh berusaha meninggalkan sejauh-jauhnya, disuruh berhenti sampai bersih itu riba-riba gitu. Jadi taubat bukan hanya mengucapkan istighfar. Kemudian ada kata-kata wan nadamu ala kulli zambin salifin. Orang ini disuruh menyesal. Jadi setelah membersihkan, setelah tidak mengulang, setelah mengosongkan dosa-dosa dan maksiat, ada lagi yang kedua, an nadamu min kulli zambin salifin. Penyesalan yang menarik, Bapak. Kadang-kadang orang istighfarnya jalan, nyesalnya nggak ada. Kenapa dia tidak nyesal? Berarti dia tidak mau bertobat. Kenapa dia tidak mau menyesal? Berarti tidak sadar bahwa pekerjaan dosanya itu akan menghadirkan mazarat-mazarat di dalam kehidupan pribadinya. Makanya kalau negaranya sudah bertobat, rakyatnya insya Allah bertobat. Jadi ini taubat ini kewajiban individu, masyarakat, negara. Toh sekarang kita sering dengar istilah Indonesia bertobat. Udah ada belum gitu? Belum ada. Yang sudah ada itu Indonesia berzikir, Indonesia bersolawat, Indonesia berbagi, Indonesia peduli, ya tak? Kenapa nggak dibikin gaul saja Indonesia bertobat? Keren tuh Bapak. Karena kalau sudah bertobat, maka yang dihadirkan oleh Allah adalah tadi itu. Oh dia sudah minta maaf, oh dia sudah minta ampun, oh dia sudah nyesel. Akhirnya diganti sama Allah yang menciptakan langit bumi Indonesia ini. Kayak begitu. Kita buatlah namanya pertobatan nasional. Oh, itu. Lah terus siapa yang tobat Ustaz? Siapa saja. Pokoknya disuruh menyesal. Kalau ada keputusan-keputusan yang salah, kebijakan-kebijakan salah, nyesal. Sudah.
Nah, menyesal ini kalau orang sudah nyesal, ini penting kalimat menyesal. Biasanya orang kalau sudah nyesal, akhirnya hidupnya itu luar biasa. Nggak usah disuruh sholat, dia belum aja sudah sholat. Itu kalau sudah nyesal, selamanya meninggalkan sholat ternyata tidak enak. Nyesal. Sama dengan kita ketika nyesal, kenapa dulu kita tidak mondok? Kenapa dulu saya tidak mondok ke pesantren biar pintar ngaji? Orang yang sudah kata-kata itu sudah keluar dari lisannya, dia akan rajin ngaji. Kenapa begitu? Karena ngeliatin yang lainnya tuh hebat-hebat. Karena nyesel diangkat, hadirlah semangatnya. Itu loh Bapak. Tapi kalau nggak nyesel-nyesel ya susah. Kalau nggak nyesel-nyesel susah. Makanya Nabi 30.000 yang dibebaskan itu harusnya kan dikasih dulu surat pernyataan. Kamu nyesel apa enggak nih? Gitu ya. Kalau dia nyesel mungkin nggak akan kembali lagi berbuat jahat. Ya alhamdulillahnya baru dikeluarkan malam ini, besok pagi sudah melakukan hal yang tidak baik lagi. Misalnya seperti itu. Karena nggak ada nyeselnya. Ada lagi Bapak yang selanjutnya apa? Ini sebenarnya rukun tobat ini. Mungkin Bapak Ibu boleh bikin paragrafnya. Jadi rukun tobat itu nomor 1 gitu ya. At-takhalli an-dzunubi wal ma'asi. Mengosongkan, meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya semua dosa. Itu rukun yang pertama. Rukun yang nomor 2 adalah an-nadam, penyesalan. Nah, yang nomor 3 rukunnya adalah wal azmu ala adamil audah ila dzambi fi muqbilil umri. Bertaubat ini rukun yang nomor 3 adalah al-azmu, komitmen yang kuat untuk tidak kembali mengerjakan dosa-dosa di sisa umurnya. Wah, ini lebih mantap nih. Kalau Bapak Ibu hitung-hitungan umurnya Bapak Ibu maunya berapa? Coba saya tanya dulu. Berapa Bapak? 100, 1000. Al-Quran cuma ngomong 1000 ya. Yahudi Nasrani bilangnya apa? La yu'ammaru al-fasra. Jadi kalau kami dipanjangkan 1000 tahun. Tetapi Al-Quran mengatakan apa? Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Ini orang Yahudi Nasrani kalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun tidak pernah bisa menjauhkan, menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Kenapa demikian? Alasannya karena tauhidnya. Kalau Bapak Ibu pengen umurnya 1000 tahun, yang dimaksud dengan umur yang bermanfaat itu, umur yang diberkahi itu, menurut Ibnu Abbas adalah cuman sampai di angka 18 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Bapak Ibu silahkan dihitung. Jadi ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat Al-Aqaf itu Bapak Ibu, bahwa sayyidal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'uhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasina syahra. Terus ujungnya kan ada kata-kata yu'ammar, dipanjangkan umurnya. Lalu dia berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan umur panjang adalah umur yang digunakan orang itu di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Saya pikir-pikir ini kalimat Ibnu Abbas itu benar juga Bapak. Kalau misalnya umur kita 50 tahun atau 63 tahun, kita ini kan disuruh nengok ke belakang. Apa iya kita dari 0 usia sampai 63 sampai 70 tahun itu semuanya taat? Jawabannya tidak. Tidak. Ada orang yang gobloknya dari dulu sampai tua masih goblok. Ada orang mulai dari mudanya sampai tuanya itu gak tobat-tobat. Nantang terus sama Allah SWT. Ini kan berarti umurnya 63 tahun itu tidak namanya panjang umur. Jadi panjang umurnya nanti waktu orangnya duduk di ICU itu sudah itu, mungkin sebulan 2 bulan dia di situ. Berarti kan panjang umurnya cuma sebulan itu yang dia gunakan untuk bertobat, beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Sebelumnya nggak dihitung oleh Ibnu Abbas. Masya Allah. Gitu. Lah, ini ngaji kita pagi hari ini momentumnya tepat. Bapak Ibu kan sudah habis bersih-bersih diri, bersih-bersih jiwa ya. Habis zakat fitrah, habis puasa, sudah bersih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bawa kalimat ini ditulis aja nanti di halaman pintu itu. Oh, rukunnya taubat 1 at-takhalla
Yang nomor 2 an-nadama. Yang nomor 3 al-azmu ila al-adati ila zunub. Kita punya komitmen untuk tidak mengulangi dosa maksiat itu di sisa umur. Jangan Bapak Ibu, jangan lagi. Caranya gimana Ustaz? Nah, urusan cara biasanya Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Ya asal mau berbuat dosa, ingat-ingat aja wajahnya Mariono. Oh iya, Mariono dulu bilang misalnya begitu. Bisa jadi apa? Atau Bapak Ibu bayangkan itu malaikat raqib atid itu. Atau bayangin siapa dia dan seterusnya. Oh iya, ini malaikat dia tinggal gitu loh. Gampang kok itu. Orang ini kalau sudah begitu, akhirnya dia tidak akan mengulang. Karena ada komitmennya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ketika di sisa umur ini Bapak Ibu dibikin kakinya itu kalau melangkah ke tempat-tempat yang baik itu ringan. Bersyukur dulu. Wa dzalika liqouli ta'ala, ini karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertaubatlah kepada Allah, taubat yang nasuha, taubat yang benar, taubat yang bersih, taubat yang serius, taubat yang benar-benar. Semoga Rabb kalian menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian dan memasukkan kalian ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Bapak Ibu, ayat yang mulia ini kan secara sederhana bilang kepada kita ini tidak mungkin masuk surga kalau dosanya belum dimaafkan. Sehingga syarat mutlaknya orang akan disuruh bertobat dulu, beristighfar dulu, minta ampun dulu, baru berharaplah Allah akan memasukkan kita ke surga. Yudkhilakumul jannah. Makanya kenapa orang kalau sudah sering sakit-sakit disuruh banyak bertaubat kepada Allah. Kalau sudah orang sudah sering kena susah-susah, bertaubatlah kepada Allah. Karena dengan taubat itu Allah akan memasukkan kita. Allah akan mengganti dengan kebun-kebun, kebahagiaan-kebahagiaan. Kalau sudah bertobat, jadi bertobat itu bahagia. Jadi bertobat itu, ya kalau bahasa kita hari ini keren lah, bertobatlah. Jadi jangan terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah sering dikerjakan. Jangan, mari kita berhenti. Karena bertobat ini adalah menjadi penyebab kewajiban yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ngomongin surga itu, Bapak Ibu sudah ngomong data-data yang luar biasa. Yang sering ditanyakan banyak orang itu kenapa Allah menciptakan neraka. Tapi jarang ya ada pertanyaan kenapa ya kita cuma beribadah kecil, tapi Allah ngasih kita balasan surga, na'imun muqim, surga yang balasannya itu kenikmatannya itu abadi, kenikmatannya juga abadi. Kenikmatannya tidak bisa dijumlah, tidak bisa dibayarkan, tidak bisa ditulis-tulis, saking hebatnya itu surga. Nah, akhirnya orang kalau bertanya begitu, dia akan termotivasi untuk berbuat baik. Tapi kalau pertanyaan kenapa Allah menciptakan neraka, Allah tidak adil, Allah macam-macam, akhirnya tambah maksiat orang itu. Coba tanya surga. Nah, dari situlah kemudian Nabi Muhammad SAW juga ngasih informasi ke kita. Kalau dakwah itu informasikan surga dulu yang banyak-banyak, baru kasih tahu neraka. Jangan nerakanya banyak-banyak, surganya nggak pernah disebut. Ngomongin surga aja. Senyum di depan teman surga, coba bayangkan. Sekarang kita susah senyum sama saudara. Gimana masuk surga? Tertutup satu-satu. Coba bisa senyum sama saudara sekarang. Agak nyerang. Tuh matanya ngapain? Kita lagi senyum semangat. Kagak direken itu sama orang. Padahal tersenyum masuk surga. Sekarang udah dikurangi satu. Sekarang dikurangi semua, banyak lah. Haji nggak berangkat. Juga para pekerja. Saya berharap lewat media ini live apa tidak? Kalau live sebenarnya saya pengen ngomong langsung gitu.
Maksudnya langsung begini, pemerintah jangan sampai lupa ngumumin, nanti kalau sudah normal diumumin. Ini karena mesin ini banyak yang nunggu di stop ini mau sampai kapan begini gitu mas. Saya takutnya ini nanti nggak diumumin, sampai kondisinya sudah normal nggak diumumin, coba apa nggak repot? Jadi yang diingatkan dikerjakan sama Pak Pemerintah itu menjelaskan tentang yang harus dikerjakan hari ini seperti ini sudah dianggap bagus, lupa ngumumin, waduh repot. Jadi istilahnya terus new normal terus. Kapan kembali normalnya? Kan itu tahu. Nah, kita perlu sampaikan sama pemerintah. Pemerintah tolong ditulis. Kalau sudah normal ya tolong dikasih tahu, biar kita tidak terus seperti ini. Jadi karpet yang empuk biar bisa dipakai. Semoga bisa didengarkan oleh pemerintah. Itu dong, gitu. Baik. Lalu yang nomor 2, ada firman Allah surat An-Nur ayat 31, Bapak Ibu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini ayat-ayat mudah dihafalkan, mudah dibaca, dan butuh perenungan saja, perenungan sedikit saja lah Bapak Ibu. Dan kalian bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang sudah beriman. Semuanya yang sudah beriman diwajibkan bertobat kepada Allah. Kenapa bertobat? La'allakum tuflihun. Semoga Allah setelah kalian mau bertobat menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan. Masya Allah. Yang punya istri 2 suka berantem sono, berantem sini, bohong sono, bohong sini, bertobatlah. Caranya bagaimana Ustaz? Jujur. Ya jujur lagi. Kalau bohong terus sampai kapan? Takutnya nanti meninggalnya itu waktu mau bohong ke istri yang kedua itu. Naik mobil kecelakaan, naik motor kepleset, itu ada bukan? Wallahi ada. Karena bohong ya sengsara, coba jujur aja. Paling istri kita ngomel itu kan cuma sehari 2 hari, habis itu dia mungkin diem lah sama ya. Kalau nggak diem juga ya silahkan dipilih. Istikharah mau yang pertama atau yang kedua, itu aja kan. Tapi jujurlah, ojo ngapus-ngapusilah gitu loh. Kok banyak yang ketawa-ketawa ya, saya takutnya yang ketawa-ketawa itu jangan-jangan ada juga. Bertobatlah Bapak Ibu. Mau sampai kapan bohong? Jangan sampai sudah ketemu problem, istrinya ngumpul, ribut. Ini kan saya kemarin habis dikasih ilmu mandiin mertua itu. Ya Allah Gusti, ternyata mandiin jenazah itu luar biasa. Pekerjaannya luar biasa. Ya, saya lagi kebayang itu kalau jenazah itu istrinya 2 terus bohong, yang 1 datang, yang tua juga di situ, ribut di situ, jenazahnya geletak, dua-duanya ribut. Ya kasusnya pesawat Lion Air itu, ada kan yang mengusap mati, gara-gara membagi asuransi ribut, bayang nggak? Oh suami saya itu dinasnya ke Palembang, tapi dia ada terbangnya dari Solo, kok iso katanya? Ternyata yang muda dulu, Allah Akbar, janganlah bertobatlah. Karena orang tobat itu bahagia loh. La'allakum tuflihun. Baik. Itu ayat-ayat yang nyuruh kita untuk bertobat. Nabi Muhammad berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, umum nih Bapak, tubu ila Allahi fa inni atubu ila Allahi fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, kenapa ya Nabi tidak nyuruh yang beriman? Semuanya disuruh. Kalau pengen ada konsep kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, semua manusia disuruh tobat. Nggak ditengok agamanya, semuanya harus berhenti dari perkara-perkara salah, meninggalkan kebohongan-kebohongan. Ada transparansi semua orang. Baru akan enak itu negara, baru akan enak itu masyarakat, baru akan enak itu keluarga. Gitu. Kenapa Nabi menyebutkan ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi mi'atu marrah. Saya bertaubat kepada Allah satu hari itu 100 kali. Itu Nabi Muhammad
yang tidak ada dosanya, Nabi Muhammad yang tidak ada bohong-bohongnya, Nabi Muhammad yang istrinya 9 tiap hari kumpul, dikasih makan, dikunjungi, disilaturahmi, diajak ngobrol 9, bertobatnya sehari 100 kali. Wahai orang-orang yang kemudian sering berbohong, kalau dosanya numpuk tiap detik, terus tobatnya harus berapa kali? Kan gitu. Kalau Nabi 100 kali dengan kebaikannya, kesalihannya, kejujurannya, tidak ada maksiatnya karena dijaga oleh Allah, 100 kali dia boleh bertobat, bagaimana dengan kita? Bolak-balik kalau dicontohin sama Nabi itu biasalah, umatnya itu macam-macam. Ada yang tekstual, ya kudu 100 aja, tanpa pernah ditengok, ini Nabi Muhammad orangnya bersih, nggak ada dosanya, tobatnya 100. Kalau kita bagaimana? Yang sebegini banyak dosanya, harusnya lebih banyak bertobat dalam apa itu. Kemudian wa qalu man taba qabla an tadlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, masih ada kesempatan. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka tobat itu diterima oleh Allah SWT. Kan matahari terbitnya dari timur. Kalau terbit dari barat itu berarti sudah berakhir, tobatnya sudah nggak diterima. Jadi kalau bapak itu tobatnya waktu habis pensiun, tobat diterima. Tobatnya waktu sudah stroke, diterima. Jadi waktu stroke kita tobat sama istri, kita panggil, maaf ya Pak, saya punya istri yang lain sebenarnya mama. Nyesek tau gitu, sampai nyekat banget tantangannya, banget tantangan. Ngomong tobatnya kalau sudah setor, terus aku terus tinggi kan gitu ya. Ya Allah Gusti. Makanya kalau tobat mau masih sehat. Kalau orang sehat masih ada peluang, mau peluang memperbaiki, peluang untuk memperbagusi, sehingga dia akan tidak menyesal. Jadi batasannya kapan Bapak? Mataharinya selama masih terbit dari sebelah sana, mari kita bertobat. Makanya kenapa kita setiap pagi seperti ini oleh Nabi Muhammad disuruh baca Sayyidul istighfar, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Setiap pagi, setiap kali matahari terbit kita disuruh bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat. Alasannya karena biar hari-harinya orang ini tuh selalu lebih baik, Bapak. Maka kita disuruh membaca, disuruh membaca pertobatan-pertobatan. Ada lagi, innallaha azza wa jalla, ini hadis-hadis sahih ya, Rawi Muslim, Bukhari gitu ya. Mungkin sering didengarkan oleh kita. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawi Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla melebarkan kedua tangannya, yaitu membuka lebar-lebar tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang kejelekan siang hari. Jadi malam hari dibuka untuk yang maksiat siang hari. Lalu yang nomor 2 kalimatnya, Allah membuka lebar-lebar tangannya di waktu siang hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat maksiat di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kejadian ini, pekerjaan ini, aktivitas ini, rahmatnya Allah ini berlaku sampai matahari nanti terbit dari sebelah sana. Maka Bapak, memang kalau malam ada maksiat Ustaz, ini malam justru lebih banyak. Benar nggak Pak? Malam itu jauh lebih banyak. Deal-deal politik, kebijakan, kumpul. Kan kalau ngumpulnya malam habis jam 11 sudah nggak ada jam kantor Bapak. Wih, itu yang luar biasa Bapak. Malam ketemu belagal, pagi keluar kebijakan. Breng. Malam pasti nggak mungkin siang-siang. Nabi Muhammad pengen dicelakakan waktu itu malam juga. Nabi Musa malam juga. Ontanya Nabi Musa malam. Dosanya tambah banyak. Pada waktu itu. Hari ini ada nggak maksiat malam Bapak? Banyak. Maka Bapak bersyukurlah kepada Allah kalau habis isya bisa duduk nyenyak sambil wudu, itu ibadah.
Tapi kalau malam nggak bisa tidur, pekerjaannya malah aneh-aneh, ya toh, istrinya tidur, suaminya malah naik lantai 2, nelpon, WA, ngobrol, itu yang perlu dicurigai semua itu. Jangan-jangan dia ngobrol sama yang lain. Maka baru bersyukur kalau bisa bubuk nyenyak. Karena dosa malam ini ternyata banyak. Saya kalau pergi ke sini Bapak itu di ruko-ruko yang di depan Kalimalang, Galaksi lagi sebelum Galaksi. Itu masya Allah, mobil penuh Bapak. Ya orang yang habis gelap malam itu kan mereka kan menggunakan azan subuh sebagai tanda itu berakhir. Makannya di situ, habis itu dia pulang lagi tidur. Gitu. Masya Allah. Saya kalau lewat itu ya Allah pasti orang begini ya bahagia menit, nggak pakai masker, ketawa-ketawa, seneng. Kita yang kemudian banyak takut semua gitu. Nih, ada corona yang berarti di situ nggak ada corona orang-orang. Entah nggak ada corona lah yang nekat satu bakal pahalanya. Alhamdulillah. Makanya kita berharap semoga ini nanti diumumkan. Kalau sudah selesai harus ada pengumuman bahwa pandeminya sudah berakhir, normal sudah berakhir, kita hidup seperti biasa. Itu udah mulai baik. Kalau begini terus kan nggak normal hidup kita baik. Kemarin saya pergi ke Bandung, ternyata sudah nggak ada checkpoint ya. Saya pakai 2 berkas setumpuk tuh, surat kematian mertua dan enggak. Tapi sudah nggak ada apa-apa. Artinya kita sudah punya rezeki mungkin. Allah. Selanjutnya, hadis Nabi, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihil mu'min min rajulin fi ardin adrakahu al-atasha summa qala irji fi ardin dawiyatun muhlikah ma'ahu rakhilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastayqadha wa qad dhahabat fatalaba hatta adrakahu al-atasha summa qala irji ila makani alladhi kuntu fihi fa'anamu hatta amut fawada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamuta fastayqadha wa indahu rakhilatuhu wa 'alaiha zatuhu wa ta'amuhu wa syarabuhu fallahu asyaddu farhan bi taubatil 'abdil mu'min min hadza bi rakhilatihi wa zatihi. Ini apa ya, hadis Nabi sahih dikemas lewat cerita. Jadi Allah itu menerima tobatnya kita lebih bahagia daripada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan dalam kondisi letih luar biasa, lalu ontanya pergi itu, ontanya hilang, makanannya hilang, hartanya hilang, lalu dia kembali ke tempat semula, istirahat, tidur, lalu dia terbangun. Seakan-akan dia mati pada waktu makanannya hilang itu, tertidur seakan-akan mati, padahal ternyata masih hidup. Waktu dia bangun, di hadapannya masih ada ontanya, ada minumannya, ada macam-macamnya. Dia bahagia sekali. Bapak lu bayangkan aja. Akhirnya ini hamba mengatakan kepada Bapak begini, Ana Rabbuka wa anta abdi. Saya Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Min syiddatil farah, karena saking bahagianya. Jadi kalau kita mau mengucapkan istighfar, kalau kita mau menyesal, kalau kita mau komitmen, itu Allah bahagia sekali. Ngelihatin kita seperti itu tuh bahagia. Oh ini orang sudah bertobat, ini orang sudah nyesal, oh ini orang sudah minta ampun, sudah selesai. Jadi dosanya cukup dikerjakan 50 tahun yang lalu. Habis itu yang ada cuma yang baik-baik saja. Sisa umurnya itu yang baik-baik saja. Begitu aja sih. Nah, dengan seperti itu maka diri kita akan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa marwiya min annal malaikata hanatu adam bi taubatihi lama taballahu alaihi rawahu. Imam Al-Ghazali ya, kata Imam Al-Ghazali, wa marwiya min annal malaikata hanata adam bi taubatihi. Malaikat memberikan apresiasi betul dengan tobatnya anak Adam ketika mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Jadi pertobatan yang dilakukan oleh kita ini adalah kewajiban. Jadi jangan bertobat lalu tidak akan menghadirkan kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah berusaha, sudah berupaya, tidak berhasil bertobat lagi, nanti waktu tobat itu tidak ada bahagia.
Sudah berobat tidak sembuh-sembuh, bertobatlah kepada Allah. Akhirnya akan ada kebahagiaan. Sudah mengerjakan aktivitas macam-macam, lalu kita bertobat, maka dia akan menghadirkan banyak sesuatu. Yang menghadirkan banyak sesuatu itu karena tobatnya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi astagfirullah itu dilakukan oleh kita setelah kita melakukan amal saleh. Emang ada dalilnya Ustaz? Banyak, Bapak Ibu. Bahwa kita diperintahkan setelah amal saleh untuk beristighfar kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Alasannya apa? Biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau habis berwudu disuruh baca doa, ya. Orang habis sholat disuruh baca doa. Orang habis bangun Ka'bah baca doa. Ini kan amal soleh doang, tanpa ada doanya, tanpa ada tobatnya. Nah, kemungkinan kecil diterima. Makanya Nabi Ibrahim kasih ilmunya begitu. Ketika dia meninggikan Ka'bah, tadi ayatnya dibaca itu. Wa idzal Ibrahim al-qawaida minal bait wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Jadi ada pengikraran ya, pengikraran bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha tahu, Maha menyaksikan. Bahwa aktivitas ini hanya sekedar yang diterima adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita mengangkat tema tobat ini ke ruang yang lebih luas, ke masyarakat yang lebih luas, bahwa semua orang wajib bertobat. Sayangnya Bapak Ibu, kita rajin bertobat, yang lainnya tidak ikut, akhirnya kan tidak ada penyelesaian. Kita rapi mengikuti aturan-aturan, yang lainnya melanggar aturan, itu yang bikin nggak bisa selesai tuh masalahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang nomor satu masalah taubat. Kita ngaji sampai jam berapa? 6 ya? Mau dilanjutin apa udah? Soalnya sudah habis. Kalau mau dilanjutkan kita bab yang nomor 2, muraqabah. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Wahya ayatul muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala wa yulzimuha iyyaha fi kulli lahdatin min lahadatil hayat hatta yatimma lahal yakin bi anna Allah ta'ala muttali'un 'alaiha. Muraqabah itu artinya kita dekat dengan Allah. Muraqabah itu artinya kita diawasi oleh Allah. Bahwa kita diawasi oleh Allah dan terus punya keyakinan selalu dilihat oleh Allah. Itulah muraqabah. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyaman hidupnya, bertemanlah dengan merasa dilihat oleh Allah. Itu raqabah yuraqib, berdampingan dengan Allah. Allah itu punya sifat sami'un, Bapak, mendengar. Allah punya sifat basirun, maha melihat. Allah punya sifat qadirun, maha kuasa. Sehingga ketika kita menghadirkan bahasa muraqabah li nafsi ma'a rabbuna, mendekatkan diri kita dengan Allah, selalu dilihat, selalu disaksikan gitu. Kan nggak mungkin berbuat maksiat, Bapak. Itu karena orang kalau sudah merasa muraqabahnya diangkat, dia akan terus dekat dengan Allah. Tidak mungkin dia berbuat salah. Maka ini disuruh wa yalzimuha 'alaiha. Terus-teruslah kamu angkat kata-kata muraqabah ini. Fi kulli lahdatin min lahadatil hayat, di setiap detik kehidupan kita. Di toilet dilihat oleh Allah. Akhirnya dia pergi ke toilet itu ngikut aturan. Di dalam mobil dilihat oleh Allah. Dia di mobil itu akan hidup berkendaraan dengan sesuai dengan aturan. Enggak buang tisu, tidak zigzag kanan kiri. Kan gitu akhirnya. Waktu mau meludah kita merasa dilihat oleh Allah, bahwa Nabi Muhammad ngasih contoh cara meludah bla bla begitu. Akhirnya kemana-mana hidupnya orang ini menarik. Kalau hari ini kita disarankan selalu cuci tangan, orang Islam dari dulu sudah cuci tangan terus. Mungkin meludah, kalau batuk pilek ya jangan ke masjid dulu, itu yang menarik lah ini. Jadi kalau pilek ya jangan ke masjid dulu lah, kan gitu ya. Gimana ya cara menghadirkan sifat muraqabah dalam diri kita? Bapak Ibu, tolong diangkat sifatnya Allah itu, bahwa Allah itu melihat, menyaksikan, alimun bi asrariha, kan? Allah itu maha tahu dengan apa saja yang disembunyikan oleh kita. Allah tahu. Yang disembunyikan, yang dirahasiakan, Allah tahu. Raqibun ala a'maliha, dan Allah itu selalu menyertai semua amalnya kita. Ala a'malikum, semua amal kita juga disertai oleh Allah.
Jadi kalau ada orang bisa mengerjakan kebaikan, jangan dianggap kebaikan itu Allah tidak ikut campur tangan. Allah yang nyuruh kita, membisahkan kita bisa berbuat baik. Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat baik. Kemudian qa'imun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat. Allah itu selalu berdiri atas orang tersebut, wa 'ala kulli nafsin bima kasabat, dan atas setiap nafas, setiap jiwa yang dikerjakan. Allah melihat, menyaksikan dan mendampingi. Makanya dulu sahabat-sahabat Nabi sempat komplain kepada Nabi pada waktu turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sahabatnya komplain, Nabi, bagaimana kalau yang masih di dalam dada saya masa sudah dihisab juga? Kuluna ya'mal, semua kami pasti berbuat itu. Akhirnya hadir hadis Nabi. Sahabat-sahabatku, ayat ini adalah rahmat dari Allah. Jadi yang akan dihisab oleh Allah adalah kalau sudah keluar dari lisan kita. Kalau cuma masih di dalam hati itu belum direken, Bapak. Belum di apa? Belum direken. Pengen berbuat jahat, pengen doang, nggak jadi kerjaan, akan ditulis. Kalau jahat, Bapak. Tapi kalau niatannya baik, niat baik doang itu, Bapak, sudah ditulis pahala 1. Jadi dikerjakan 70, 700 sampai puluh yang lain. Bukankah ini rahmat? Kalau Nabi tidak menyatakan seperti itu, kulluna, semuanya kita pasti menderita. Masa baru kerentek doang sudah dihisab? Bapak lagi ngaji begini, dalam hatinya kerentek, Ustaz kok ngomongin poligami itu dosa. Tapi kalau Bapak cuma kerentek doang dalam hati, batin tok, gak apa-apa. Kalau dikeluarkan, baru ada dosanya. Akhirnya rahmatnya gimana? Rahmatnya adalah kita disuruh niat baik aja. Niat jeleknya tidak boleh, walaupun tidak ada dosanya. Lebih baik niat baik saja dapat pahala. Niat baik doang dapat pahala saja. Gitu loh, Pak. Akhirnya sahabat Nabi bergembira setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi karena Allah itu menyaksikan, mengetahui yang tersembunyi di antara kita, maka alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Kemarin mertua saya itu dikasih ilmu sama Allah itu ini. Orang kalau sudah mau dipanggil memang kalau dia baik ya, indikasinya itu yang jelek-jelek itu dimunculkan, lalu dia komitmen mau menyelesaikan. Jadi mertua saya itu kan dulu pedagang, pernah punya hutang sama temennya. Jadi diantarin beras dari Bandung, namanya Pak Usman. Nah, waktu yang diantarkan itu berasnya ceritanya jelek, Bapak, sehingga dijual tidak laku. Akhirnya dimakan sendiri sama beliau, sama mertua saya itu. Nilainya 2 juta. Nah, waktu uangnya sudah ada, Pak Usmannya ini ternyata sudah pindah dari pasar Klender, dulu dagangnya di Klender. Dicari nggak ketemu, tapi dia ingat bahwa namanya itu Usman, tentara, tinggalnya di Bandung. Nah, dia ingat itu nama kampungnya adalah Kampung Binong. Nah, duitnya itu setengah bulan yang lalu ya dikasih ke saya 1,5, kekurangannya tolong diselesaikan. Ya saya selesaikan. Kemarin saya pergi ke Bandung itu untuk menyelesaikan itu, tak cari mutlak kagak ketemu. Yang pertama saya pergi ke kelurahan. Dari kelurahan dapat informasi ada RW yang suka ngurusin veteran TNI di situ, namanya RW 9. Saya diantar sama Satpol PP, RW-nya bilang nggak ada namanya Usman. Sudah, akhirnya dia nyaranin pergi ke Jalan Pulau Jawa, pusatnya veteran gitu. Polisi militer semuanya di situ. Saya datang ke situ, ternyata administrasinya buka di hari kerja. Terus akhirnya kami balik lagi ke Kampung Binong itu. Dan kalau nggak ketemu kita kasih aja panti asuhan, yatim piatu, masjid yang ada di Kampung Binong. Ya syukur ada di markasnya TNI. Nah ada satu masjid lucu ya.
masjid, saya datang sholat tahiyatul masjid, saya tanya sama seorang ibu, pengurus masjidnya mana ada. Saya masuk ke rumahnya, niat silaturahmi, pengen bayar utang, pengen nginfakin duit ini gitu ya, ke masjid buat operasional saja gitu. Nanti seakan-akan bahwa ini adalah utangnya mertua saya yang dulunya orang sini lah kira-kira. Ditolak, nggak menerima masjid. Alasannya karena masjid ini tidak ada kegiatan sholat Jumat dan lain sebagainya. Akhirnya dia kasih kita ke satu masjid yang lebih besar. Qadarullahnya ini masjid dijaga sama ABRI, ditutup, memang kompleknya ABRI, apa namanya, mes ya? Rumahnya ABRI lah, bukan namanya Masjid Al-Ihsan, itu dekat Trans 7 itu Kampung Binong. Saya ketok, takmirnya nggak ada, merbotnya juga nggak ada, sepatu ada motor tapi nggak dibuka juga. Akhirnya tak masukin kotak amal saja, 2 juta. Saya bilang sama Allah, ya Allah ini utangnya mertua saya, pokoknya utang sama orang Bandung tolong diselesaikan karena sudah saya bayar. Itu undang-undang paling terakhir, setelah dicari tidak ketemu, ya dikembalikan kepada fungsi sosial. Semoga selesai utang. Kan sama dengan peristiwanya Nabi Musa, untuk menghalalkan satu jeruk yang dimakan dan belum tahu siapa yang punya, kan harus dicari dulu. Setelah mentok nggak ya ceritanya Nabi Musa kan ketemunya Nabi Shu'aib kan ya. Kalau nggak ketemu gimana? Kan harus ada penyelesaiannya. Nah, minimal ketemu di kampungnya kan, bahwa ini bermanfaat untuk kampung tersebut, akadnya seperti itu. Baru saya pulang ke Bekasi. Karena kan nggak mungkin kita pulang ke Bekasi lagi dengan membawa uang tersebut. Karena sudah kita biarkan. Semoga Allah menerimanya. Dan mertua saya bahagia kan. Saya yakin beliau sudah senang. Oh terima kasih utang saya baru bayar, sudah. Baik. Jadi ini kan indikasi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti kalau ya waktu kita sendiri gitu, itu kejelekan itu muncul semua, hutangnya muncul semua, itu tanda-tanda sudah mau berakhir. Oh iya. Karena orang siapapun orangnya kalau sudah sendiri terkapar di tempat tidur sakit macam-macam, pasti yang diingat adalah banyak sesuatu kan, muncul tuh memori kan. Oh punya utang sama ini, gitu. Punya salah ini, gitu. Sudah. Mau sampai kapan kita tidak minta maaf dan masalah kan harus diselesaikan. Itu namanya muraqabah. Sifat-sifat seperti itu dilihat, diawasi oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang selalu dekat dengan kesempurnaan Allah. Sya'iratun bil unsi fi dzikri, selalu berzikir kepada Allah. Wajidatur raha fi ta'ati, selalu menikmati di dalam istirahatnya itu, di dalam tenangnya itu berbuat taat kepada Allah. Jadi tidak taatnya tidak pilih-pilih. Kalau ada banyak orang dia taat, kalau sendirian dia maksiat. Kalau sholatnya sendirian dia sebentar, kalau berjamaah lama-lama. Kalau sholat sendirian dia pakai kaos oblong doang, dia ke masjid rapi-rapi. Ini kan yang menghadirkan muraqabahnya kurang kok. Jadi ada pemisahan antara sirri wa alaniyah, antara sembunyi-sembunyi dengan orang banyak. Ada pemisahan-pemisahan. Ini namanya muraqabah, tidak diangkat. Seakan-akan Allah hanya hadir pada waktu banyak orang, Allah tidak hadir ketika kita sudah sendiri kan gitu. Maka informasi ilmu itu Bapak Ibu bermanfaatnya ketika sirri, waktu kita sendiri itu ilmu harus berubah. Oh harus begini, harus begitu, karena muraqabah ini Bapak Ibu. Beberapa ayat Bapak Ibu. Nomor pertama, waktunya sudah habis. Surat An-Nisa 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah orang yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan semua kehidupannya kepada Allah dan dia berbuat baik. Artinya berbuat baiknya itu sendiri, terang-terangan, gelap maupun terang, susah atau senang, lagi sakit atau lagi sehat, itu namanya muraqabah. Ayat yang lain surat Luqman, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, amal saleh maksudnya, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali agama Allah yang sangat kuat. Wa huwa aynun ma ta'a ilahi Allah ta'ala fi qawlihi wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ini firman Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam diri kita semuanya Allah tahu.
Jadi kalau pakai ngaji logika virus ini kan makhluk. Misalnya ini ngomong muraqabah, makhluk. Yang menciptakan Allah, mungkin tangan-tangan teknologi kemudian dikembangkan. Kalau dia makhluk yang menciptakan Allah, maka Allah juga yang berkuasa untuk naruh virus itu di tubuhnya siapa. Jadi kalau kita habis subuh sudah baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad, sudah selesai. Syarri ma khalaq, kamu berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang diciptakan, virus termasuk. Kenapa di Italia yang paling banyak? Menurut berita, saya kalau ada berita itu kadang-kadang percaya kadang tidak. Tapi kata beritanya dia bilang, kenapa di Italia korban corona paling banyak? Karena di sana, di Italia itu kan banyak orang berinteraksinya itu campur aduk, nggak mendengarkan gitu ya. Akhirnya apa? Kita ngomongin, oh iya Italia, pusat agama non muslim ya, Nasrani kan di Italia. Akhirnya apa? Oh, mereka mulai ngerti bahwa virus ini adalah makhluk. Gara-gara itu kemudian mereka sadar bahwa ada zat yang menciptakan virus ini. Kenallah mereka Allah dan sebagainya, kan gitu kan. Jadi korban paling banyak itu faktornya bisa manusianya. Lah kita sebagai hamba yang beriman, mari kita meyakini pemerintah ngasih tahu begini, nah kita ikuti coba. Alur ceritanya kita ikuti. Oke, kita ikuti. Tapi jangan kemudian punya keyakinan kalau sudah pakai masker, sudah ini terus tidak meninggal. Bukan itu tuh. Kalau mati maka nggak ada urusannya. Ada corona, nggak ada corona, mati juga lah. Bahkan teman saya di BPS itu, yang dokternya urusan statistik, ternyata kan corona ini kan grafiknya paling kecil ya, dibandingkan malaria dan yang lain penyakit-penyakit lain. Tapi data itu valid, kecil corona itu. Cuman kenapa kejadiannya jadi seperti ini? Karena mungkin medianya luar biasa. Akhirnya jadilah seperti ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang nomor selanjutnya surah An-Nisa. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah terhadap kalian itu mendampingi, raqiba. Terus ya. Kemudian ayat yang selanjutnya surat Yunus 61, wa matakunu fi sya'nin wa matatlu minhu min qur'anin wa la ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudun itufiduna fi. Jadi kata-kata semua amal kalian kecuali kami menjadi saksinya. Jadi semua aktivitas kita itu dilihat oleh Allah. Itulah namanya muraqabah. Kalau dilihat oleh Allah, maka yang hadir adalah tadi peningkatan keyakinan dan kepercayaan, terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yang sudah sering kita dengar, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kan muraqabah, ihsan. Engkau beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka yakinkanlah bahwa Allah melihat diri. Ini namanya ihsan. Muraqabah itu ihsan tujuannya. Merasa dilihat oleh Allah, kalau tidak bisa Allah melihat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu taubat ini bermanfaat. Ilmu muraqabah ini juga bermanfaat buat kita untuk memperbaiki kehidupan kita setelah mendengarkan kajian. Subhanakallahumma. Terakhir mari kita baca doa. Surat